Halo semuanya, kembali lagi bersama Anam Jackson. Oke, nah untuk video berikutnya, untuk level ke-6 masih tetap membahas tentang anatomi. Yang kemarin sempat kita membahas tentang anatomi sapi. Sekarang kita masih tetap tentang hewan yang kita akan belajar bersama-sama. Oke, jadi siapkan kertas dan juga pensil atau alat-alat untuk menggambar bersama. Oke, nah kita langsung. Hari ini kita akan menggambar satu lagi hewan, ya, hewan pada umumnya yang kita tahu itu adalah kuda. Nah, bagaimana kita cara menggambar kuda dengan cara mudah? Nah, caranya seperti ini tetap. Jadi kita membuat sebuah pola. Kita buat stick animal, ya. Ya sebenarnya nggak ada stick animal, hanya ada stick human, ya, atau stick man. Nah, kita gambarnya kasarnya itu aja seperti ini dah. Nah, jangan coret-coret ya. Kita gambar hanya stick aja, ya. Jadi untuk awal-awal jangan berpikir detail ototnya. Yang penting terlebih dahulu kita harus bisa merekam, ya, gerakan atau gestur kuda ini. Ya, ketika kita mendapatkan gestur kuda ini, itu nanti tinggal ditambah beberapa goresan, bentuk dan lain-lainnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ketemu bentuknya, dasarnya kita mulai ke bentuk shape. Ya, bagi teman-teman yang baru gabung, ya, apa itu shape? Nah, nanti bisa ditonton di video yang pertama, penjelasan dan lain-lainnya. Nah, kita langsung ke shape ini, ya. Kita bikin shape terlebih dahulu. Seperti apa itu shape? Nah, shape yang paling mudah yang saya temukan untuk kuda ini ya seperti ini. Kalau saya menggambar beberapa bentuk kotak, ya akan terdapat seperti ini. Nah, ini fungsinya sketch. Ketika kita menggambar kotak seperti ini ternyata kurang panjang, kurang lebar. Nah, dari sini kita bisa memperbaiki. Makanya sketch kasar atau hanya stick animal ini sangat berfungsi, berguna untuk apa ya? Kita menggambar dengan leluasa, ya. Jadi kalau salah ya tinggal ditumpuk. Nah, itu enaknya. Dan teman-teman yang menggunakan pensil usahakan jangan terlalu ditekan. Saya menggunakan pensil tapi versi digital, ya, tapi efeknya hampir mirip. Nah, ini fungsinya kan juga saya tidak terlalu menekan. Jadi menghasilkan goresan-goresan yang masih tekanannya rendah. Seperti ini teman-teman, ya. Ya. Kita gambar kasarnya saja supaya kelihatan bentuknya. Nah, tidak perlu kejar halus. Yang fokus kita paling utama ketika menggambar seperti ini, carilah bentuknya, ya. Bentuk badannya seperti apa. Nah, biasanya kalau saya sarankan, kalau buat teman-teman supaya lebih mengerti, lebih jelas, coba buka Google, ya. Buka anatomi horse, ya, untuk kuda, ya, atau anatomi kuda. Nanti kalian ketemu tentang anatomi secara lengkap, yang biasanya akan membahas tulang-tulangnya, sendinya, ototnya. Nah, perlu kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, dari pengenalan itu, nah kita jadi tahu, oh ternyata untuk tulang kakinya seperti ini, oh untuk bagian kakinya itu berbentuk seperti ini. Nah, itu berfungsi untuk menambah referensi di otak kita ketika kita menggambar kuda. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya saya sudah melihat untuk seperti itu. Jadi ketika saya menggambar ada pembagian sendi-sendi otot, kemudian beberapa tempat tulangnya yang tumbuh dan bengkok. Dah, itu jadi sangat berguna bagi saya. Jadi ketika sketch, oh
saya masih ingat bentuk kerangkanya kuda ini seperti ini sebenarnya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk seperti itu. Jadi ketika kita melihat referensi asli dari Google atau anatomi sebenarnya aslinya itu mempermudah kita mengerti. Nah, kebanyakan kalau untuk pemula mereka nggak pengen tahu, yang penting fokus meniru. Nah, kalau hanya fokus meniru ya tidak apa, benar juga, tapi lambat laun kalian akan mencarinya. Nah, kalau untuk mempelajari khusus untuk anatomi sebaiknya ditelusuri dulu. Nah, tulangnya ini kemana, kemudian ototnya itu seperti apa, ya minimal struktur badan tentang apa itu kuda ini udah tahu ya. Misalnya ini tumbuh bagian belakangnya ini dari mana, apakah di atas lubang pantatnya atau di mana kayak gitu ya. Kita gak akan tahu kalau gak pernah meneliti terlebih dahulu ya. Nah, ekornya ya, yang saya tadi bahas ekornya itu. Nah, kita masuk sekarang ke bagian wajah. Nah, seperti biasa yang saya sering ajarkan kepada teman-teman, ketika menggambar bagian wajah hewan apapun ya, kecuali ikan ya mungkin ya. Nah, kalau ikan ini kan satu sisi aja ya kelihatannya. Nah, kalau kuda dan lain-lainnya itu biasanya tetap kelihatan dua sisi. Makanya perlu simetris. Jadi kasih garis tengah seperti ini, boleh dikasih plus atau terserah kalian. Yang penting matanya jangan sampai mencong atas, yang satu yang di atas, satu yang di bawah ya. Yang penting rata ya, biar tidak kelihatan aneh. Nah, untuk teman-teman ini baru satu referensi, dan kalau sudah mencoba metode ini yang saya bikin, kalian juga mencoba lagi ya. Kalau misalnya berhasil ini ya, dengan kalian mengikuti cara saya menggambar, tinggal tambahkan level berikutnya atau cari referensi kuda yang lain, kemudian dicoba ya sampai bisa ya. Fokus pada satu gambar terlebih dahulu. Kalau membosankan, cari referensi yang lebih gampang ya. Menurut saya untuk anatomi seperti ini, salahnya kita mempelajari anatomi ketika kita berhasil paham tentang struktur badan yang kita cari saat ini, nanti atau saat ini itu tentang gesturnya atau gerakan. Karena hewan atau manusia, makhluk hidup itu bergerak ya. Jadi itu pantangannya ketika bergerak itu menghasilkan berbeda perspektif menggambar ya. Baik tubuhnya, ototnya ya, yang banyak yang berubah. Nah, dan itu yang perlu dipelajari. Nah, sama seperti ini kan kuda yang sedang berlari. Nah, berlari aja gestur kakinya itu udah beda dengan kuda yang dia berdiam atau berdiri saja. Nah, ini kalau udah berlari kayak gini semuanya berubah. Nah, kalau kita memang sering menggambar kuda yang diam berdiri lurus, nah barangkali itu mungkin untuk level pertama. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini biasanya ada kita pelajaran namanya mempelajari movement ya, gestur kuda. Gestur kuda yang bergerak bebas atau makin aneh. Nah, kita kalau semakin mempelajari, berlatih ya terus tentang gerakan suatu anatomi itu, maka mempermudah kita ketika menggerakkan ya. Misalnya pengen bikin kuda loncat, gimana cara kuda loncat? Nah, kita bisa tahu anatomi apa yang nanti perlu posisinya dirubah, entah kakinya ya. Jadi jangan pernah menyerah. Belajar menggambar itu sangat asik ya, tidak perlu jadikan terlalu beban. Latihan terus. Kalau pertama gagal, silahkan coba lagi. Banyak cara. Silahkan juga kalian menonton untuk video berikutnya
nonton apapun yang lain. Ketika masih bingung, kalian bisa bertanya, bisa komen di bawah ya. Silahkan kalau memang bermanfaat juga kasih like ya, kemudian di subscribe yang belum ya. Silahkan kalau atau berbagi ke teman-teman yang memang suka menggambar ya. Cuman video ini memang saya buat agak panjang dan menjelaskan secara detail satu persatu ya, karena supaya mengerti lebih jelas ya. Seperti yang saya bilang tadi dan sebelum-sebelumnya, ini hanya sketsa kasar, jadi saya tidak akan menggambar secara realistik. No. Yang kita belajar dari sini ya, tetap seperti sebelumnya, ada cara menggambar cepat dan tepat ya, menggunakan metode shape ya. Bisa menggunakan stick ya. Nanti lama-kelamaan kita gimana ya cara meniru sebuah gambar referensi dengan metode dengan ini, cara ini. Nah, inilah caranya. Oke. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Saya pikir sudah dapat komposisi hewan yang kita mau. Yang penting kelihatan ini kuda ya, dengan gestur tubuh yang benar. Nah, selebihnya kita tinggal mengembangkan. Latihan terus. Semakin kita banyak berlatih, semakin baik. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everyone. Thank you for watching this one.